dia tahu sejarah kali itu cuma simbol bla 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 bla. Walaupun sebenarnya di benak gua sama Friska juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu, karena kan akan berhubungan dengan banyak orang kan nih. Ya. Ada sebut raja adat lah, inilah ribet. Nah, ya. Dari segi teknis juga ribet segala macam. Itu berdebat di situ, tapi dalam hal ini istilahnya gue sama Friska yang ya udahlah, bukan mengalah sih bahasanya, tapi sepakat aja sama bokap gue pribadi ya, gue bertambah dewasa dan gue juga selalu berproses tentang cara berpikir gue untuk lebih dewasa juga gitu. Akhirnya Ya. yuk, nggak masalah, tapi ada hal-hal yang harus diperhatikan seperti itu. Asik. Misalnya apa ya, jangan ada ego, jangan Ya. cuma karena apa ya, ya ego, pride gitu. Karena kan ya balik-balik lagi, bokap gue kan anak bontot, dia banyak dapat masukan dari saudara-saudara yang lain, abang-abangnya segala macam. Ya. Benar. Tapi pada waktu itu nggak gimana-gimana, akhirnya gue diberkatin di Kenisa, terus gue pernikahan adat Batak gitu. Tapi puji Tuhannya ada berkat yang Tuhan kasih, gue juga ada resepsi gitu, resepsi untuk umum teman-teman yang lain gitu. Aduh, Dan gue di mana itu? Bokap gue seneng banget sih. Ya. Bokap gue seneng banget gitu, ya kan. Dan satu hal gini Ki, yang gue dapat dan gue renungkan dari gue kecil sampai gue dewasa seperti ini, gue udah menikah. Yes. Waktu gue renungkan tentang hubungan gue sama bokap gue, ujung-ujungnya adalah bokap gue sayang sama gue ternyata. Ini waktu gue koreksi diri sendiri nih, merenungkan gitu kan. Tapi memang mungkin banyak cara-caranya dia aja yang salah ya, tentang keotoriterannya itu segala macam. Tapi tujuannya apa ya? Tujuannya untuk gue, dia bermaksud baik pastinya, karena dia sayang sama gue. Tapi kan gini, gue berpikir kayak gini, kita semua masih manusia, termasuk orang tua juga masih manusia, bokap masih manusia. Yang gue pengen cuma kayak gini sih. Pada akhirnya gue ngomong ke diri gue sendiri, ya artinya gue harus belajar jadi orang yang saling gitu. Gak bisa kita memaksakan kehendak kepada orang lain gitu, karena itu yang gue alamin. Akhirnya kepahitan yang gue alami dari gue masa kecil, khususnya sama bokap gue, itu bisa terkikis dengan sendirinya, pelan-pelan, karena poinnya adalah memang diri kita sendiri yang harus yang harus punya andil akan hal itu. Gak bisa orang lain sih. Kita yang akhirnya memilih untuk kita tetap sakit hati atau enggak, mau tetap kecewa, mau tetap marah apa enggak, mau tetap punya hubungan yang baik dengan orang yang kita kasihi, termasuk dalam hal ini hubungan gue sama gue atau enggak. Gak usah nunggu bola gitu. Akhirnya pelajaran buat diri gue sendiri sih, untuk gue akhirnya bisa memandang bokap gue sebagaimana dia apa adanya. Tapi puji Tuhan sampai hari ini banyak banget perubahan dari bokap gue. Dia doain gue, dia kasih semangat sama gue. Terus kemarin tuh dalam hal ngurusin surat pindah Ki, dari Bekasi kan gue masih ada kakak rumah di Bekasi, gue pindah ngurusin surat pindah, dia yang urusin, gue minta tolong segala macam. Gue bilang say thank you ya Pak segala macam gitu kan. Tapi sampai hari ini sih yang apa ya, kerinduan gue kalau ngelihat temen gitu kan sama bokapnya tuh kayak sahabat banget. Gue pikir ya itu karena dipupuk dari awal kali ya. Kalau gue kayak sama bokap gue sekarang tuh sosok akrab segala macam, kayak mungkin tadi kelihatan jayus. Apalagi orang Batak kan kaku banget ya dia. Gak bisa secara alami itu mengungkapkan sesuatu segala macam. Gengsi banget, ada gengsinya, ada kakunya gitu. Gak bisa akrab banget, tapi
kayak orang telepati aja, tahu sama tahu, ya gue sayang lu sayang gue. Asik. Lebih melakukan ketindakan aja gitu, gak bisa ya thank you ya Pak, thank you Daddy, kayak anak-anak sekarang kan, thank you Dad, udah gede, thank you. Ntar itu buat anak, ntar itu buat anak lo kayaknya. Iya, gue berpikirnya gitu. Tapi apa ya? Emang harus dipraktekkan juga sih. Walaupun gue berpikir kayak gitu, ntar gue nerapin ke anak gue. Maksudnya gue nggak apa namanya, nggak mau ngayal gitu. Karena nanti kan ada prosesnya Yes. juga, kalau gue sebagai ayah ada proses juga. Tapi satu hal, waktu gue inget waktu konseling pernikahan, gue mikir sebenarnya jangan jadikan apa yang kita alamin dengan seseorang gitu kan, terus kita berpikir nanti gue mau yang, karena waktu konseling pernikahan gue cerita itu juga hubungan gue sama bokap gitu kan. Terus Om Daswar sama Tante Magda yang waktu konseling gue, dia bilang niatmu bagus, nanti kamu terapin ke anakmu menjadi ayah yang akrab banget dan segala macam, tapi yang penting kalau hubungan kamu sama bapak kamu udah beres, itu puji Tuhan, dia bilang. Jalin terus hubungan mesra itu. Ya nggak usah dipaksakan gitu, caranya harus kayak sweet banget dan segala macam, enggak. Maksudnya ya berusaha selalu belajar untuk praktekkan bahwa kamu menyayangi bapak kamu. Jangan harapin bapak kamu duluan, enggak. Kamu aja sebagai anak gitu. Memang harus seperti itu kan. Jemput bola gitu, jangan ngarepin orang lain ngelakuin hal itu kepada kita gitu. Terus dia bilang, ya kamu nanti punya prosesnya sendiri, gak usah terlalu menghayal atau berpikir kayak nanti gue pas jadi seorang bapak harus gini karena dasarnya kamu pernah benci sama kamu, enggak gitu, tapi jalanin aja ya kan, daily gitu, hari demi hari. Kalau kamu hidup takut akan Tuhan, untuk gue konseling pernikahan, nanti pun kamu akan jadi anak, jadi ayah yang takut akan Tuhan, itu otomatis. Waktu gue konseling pernikahan gue dapet itu sih Ki, kurang lebih sedap hidup gue sama bokap. Dan puji Tuhan sampai hari ini dia sehat. Sempet dia nggak pernah sih, puji Tuhan nggak pernah opname segala macem gitu kan, tapi dia emang gulanya agak tinggi. Gulanya agak tinggi ya, kalau WhatsAppan gitu dan pas ketemu langsung bilang kayak kendalikan porsi nasinya Pak dan segala macam, banyakin gua. Dan puji Tuhannya juga adik gue yang pertama, kan gue punya adik 3 cewek. Adik gue yang pertama tuh lagi aktif di Herbalife. Herbalife. Jadi dia juga nasihat bokap gue di rumah, karena pada di rumah kan. Yang 3 belum berkeluarga, masih pada di rumah. Jadi memantau bokap gue lebih intens lagi tentang kesehatannya dia gitu. Dan ya karena corona ini jadi makin lebih lama lagi nggak ketemu, mungkin ntar awal September ada rencana ketemu. Kangen juga sih untuk ngobrol seperti itu. Dan gue berpikir dan berharap selalu yang baik terjadi buat orang tua gue pastinya, khususnya bokap gue, untuk melihat gue sebagai anaknya selalu hidup takut akan Tuhan. Itu aja sih sebenarnya dari dulu yang dia terapkan. Tapi dalam prakteknya hal yang otori yang dia dialamin ke gua gitu. Dan selebihnya dia sayang banget. Mazmur 103 bilang, seperti Bapa sayang anaknya, demikian Tuhan mengasihi kita. Gue pegang itu. Brother, keren. Jadi sebenarnya gue cuma pengen bilang, gue juga orang yang sama seperti lo sebenarnya. Cuman gue cuma pengen bilang, apa yang lo lihat di orang lain itu udah ada prosesnya sendiri. Jadi jangan pernah lo mau jadi mereka gitu, karena lo punya proses sendiri juga gitu. Dan gue ke bokap gue juga nggak pernah bisa bayangin kalau gue akan punya hubungan seperti saat ini gitu. Gue bisa ngomong apa aja, gue tiap hari ngobrol sama dia di Palangkaraya kan, dia pelayanan di Palangkaraya. Jadi dia tiap hari dia mau nanya, dia mau khotbah apa gitu, dia mau sharing apa di jemaatnya dia kadang-kadang kabarin gue gitu. Ki, papa mau bahas ini dari cara pandang kamu seperti apa tentang hal ini gitu.
Jadi kita akhirnya jadi teman sharing gitu. Dan itu buat gue, itu prosesnya orang nggak tahu. Kalau dulu tuh gue mau bunuh dia, gue punya cita-cita besar, gue mau tikam dia, gue mau sikat dia. Nah orang nggak tahu itu. Yang orang tahu adalah saat ini gue punya hubungan yang baik aja sama dia, tapi prosesnya orang nggak tahu. Jadi nikmati proses lo bro. Jangan iri sama hubungan yang lain, karena kita nggak pernah tahu proses mereka kan. Ya. Dan gue bersyukur banget kalau itu terjadi sama lo, dan gue juga salah satu orang yang merasakan itu, jadi gue juga ikut senang dengerinnya gitu. Karena emang itu permasalahan paling berat. Dan yang paling penting adalah gini, gue pengen tanya satu hal. Pernah terjadi pemulihan langsung nggak antara lo sama bapak lo itu, lo minta maaf atau bokap lo minta maaf, kayak kalau lo bilang tadi pride kurang ini, lo minta maaf, pemulihan secara langsung lo berdua? Kalau gue soalnya bokap gue begitu. Pernah ada satu kejadian, gue bikin salah sama dia. Iya. Dan itu mengganggu gue. Waktu itu gue masih di rumah sih, belum tahun berapa ya gue lupa. 2000, gue lupa sih. Maksudnya ada satu kesalahan yang gue bikin ke dia, terus dia balik ke gue, terus dia balik ke kamar. Gue ke kamar gue, nggak tahu kenapa gue nangis, karena rasa bersalah gue itu. Tadi gue dalam hati gue kan, gue salah sama bokap gue, nangis. Terus itu Roh Kudus sih. Terus gue mempunyai kemauan untuk nyamperin dia ke kamar, gue peluk dia. Maaf ya tadi. Terus dia juga nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Nah itu maksudnya nggak pernah ada sih situasi yang kayak rekonsiliasi gimana gitu kita rencanain, enggak. Tapi yang gue ingat adalah dari kejadian itu setidaknya membuat hubungan gue sama bokap tuh bisa lebih hangat. Ya. Sebenarnya masalah simpel. Gue ingat kayak gini. Di rumah kan di Bekasi kita punya peliharaan, ada anjing kampung 2 gitu. Ada satu gue dikasih teman, gue juga dikasih satu teman. Nah dia kayak, gue lihat dari dalam rumah karena bokap gue lagi di teras, dia marahin apa namanya, kayak mau mukul salah satunya gitu kan. Terus gue kayak tiba-tiba gue emosi, gue keluar rumah, gue dorong bokap gue. Apaan pak, anjing dipukul gitu. Bokap gue sampai mau jatuh. Terus dia kayak emosi juga ke gue gitu. Terus gue masuk kamar, bokap gue masuk kamar. Ya itulah, gue punya merasa bersalah. Saat itu juga gue samperin dia ke kamar, gue minta maaf, peluk dia. Tapi karena kejadian itu, jadi ada beberapa hal yang kita obrolin. Oh, panjang jadinya. Segala macam. Itu sih momen yang gue ingat. Dia bilang, ya, Bapak pun minta maaf kalau selama ini ada hal-hal yang kamu nggak suka segala macam gitu. Ya gue ingat sih kejadian itu karena lu nanya. Gue ingat kejadian itu, tapi nggak ada, maksudnya rekonsiliasi yang direncanakan bla bla bla. It's okay. Tapi karena tapi intinya gue sama bokap jadi lebih hangat. 2014 apa 2015 gitu deh kejadiannya. Ya, tapi intinya berarti udah paling tidak sekarang yang lo rasain ini udah beres lah hubungan lo sama bokap lo kan? Ya. Cuma yang gue rindu adalah itu tadi, yang lebih gue bisa jadi anak yang belajar lebih care lagi, lebih intens lagi komunikasi sama bokap gue, yang gue cuma basa-basi, tapi dia bisa ngatain bahwa si Rama ini emang udah banyak perubahannya gitu, dan gue bisa menyatakan kasih yang tulus ke dia. Ya, pastilah, itu pasti akan terjadi karena ya sekarang aja udah terjalin kan sebenarnya, sadar tidak sadar. Lo sadar nggak sadar udah terjalin hubungan itu dengan baik. Cuman intinya tinggal apa sih istilahnya, karena lo sekarang udah punya rumah tangga. Kalau gue bilang sih gini, justru waktu kita punya rumah tangga, di situ kita akan berkaca terus gitu loh. Selagi bokap kita masih hidup tuh kita akan berkaca terus. Dalam arti berkaca gini, oh iya dulu bokap gue, anak gue sekarang gue punya anak nih, kayak gue nih kan punya anak. Anak gue, wah lincah banget, nggak bisa dibilangin. Dulu bokap gue tindakannya apa ya? Oh gue disikat men. Iya kan? Lu ngerti maksud gue gak? Oh tindakan bokap gue dulu gue disikat nih. Pak, lo pokoknya, lo gimana caranya lo harus denger dia gitu. Nah gimana caranya gue juga harus memperlakukan dia gitu. Anak gue ini gimana. Jadi bersyukur gitu, jadi sharing aja kadang-kadang, Pak,
aduh Bio kacau banget nih, gimana nih? Ya udahlah kamu sabar lah gitu. Padahal dalam hati gue kemarin ya lo kagak sabar, lanjutin gue. Ya kan? Cuman tapi jadi apa namanya akhirnya jadi perbincangan yang seru nantinya gitu waktu lo punya anak. Akan jadi satu apa namanya? Iya, asik banget maksudnya ya lu jadi juga seru. karena justru lo diskusi tentang didik anak ke bokap. Iya jadi bisa sharing hal yang dia udah rasain, dia udah lewatin, kita baru kan. Itu keren banget sih. Ya kayak gitulah brother. Asik. Tapi nanti lo akan begitu, Nanti lo punya anak, lo lihat deh. Lo akan banyak waktu berbincang sama bokap lo. Karena apa? Akhirnya lo akan perlu tips and trick juga dari dia. Meskipun sebenarnya dia otoriter, tapi tips and trick dia juga ada yang, oh iya, ini oke juga nih, gitu. Lo akan dapat satu tips and trick dari dia yang karena buat gua mendidik anak itu caranya beda-beda. Nggak bisa lo samain lo sama bapak lo. Tapi ternyata terkadang trauma lo itu bisa lo bawa ke anak lo. Jujur, gue gitu. Dulu gue sempat kasar sama anak gue. Sekarang gue belajar untuk, udah gue ngomong aja deh. Dulu gue sempat kasar, arti gue sempat kadang-kadang tangan gue lepas juga bro. Jujur aja gue. Gak mau munafik di sini gue, maksud gue gak mau gue nih bapak yang baik, enggak. Anak-anak gue, tapi gue langsung peluk, gue minta maaf. Aduh, baru minta maaf sekali, tapi gak sengaja. Terus papa udah gemes. Papa udah gemes. Kan? Nah iya gitulah. Waktu gue kecil, gue sama sekali gak pernah ngalamin itu. Ya dia salah, pukul gue segala macem, minta maaf juga enggak, dan akhirnya peluk segala macem enggak gitu. Nah ya. Nah yang sekarang kita lakuin ya begitu, karena kita udah ngerti kan. Jadi trauma lo waktu sama bapak lo itu pasti akan bisa ke bawah bro, ke anak lo nanti. Gitu, lo gemesnya lo, otoriternya lo bisa turun dari bokap lo. Tapi balik lagi lo bisa berkaca, kemarin bokap gue kayak gini ngelakuin gue nih, gue gak mau lo ngerti ya, akhirnya gue gak bisa, gue udah beda, gue udah terima Tuhan, gue harus perlakukan dia dengan cara yang berbeda. Tapi semua itu proses, dan lo harus bersyukur dengan proses lo. Jangan pernah banding-bandingin, mengingini proses orang lain yang ada di lo. Jangan. Proses lo nikmatin sedemikian rupa, mau jatuh bangun, lo nikmatin sama istri lo nikmatin aja gimana caranya. Karena gue yakin pasti kita ketemu kuncinya gitu. Jadi gitu brother. Sekali lagi thank you banget buat waktu lo, udah cerita banyak hal. Sekali lagi teman-teman, mungkin kalian di sana juga banyak punya masalah dengan orang tua kalian, entah itu papa, entah itu mama. Ya kita cuma bisa bilang bahwa pada dasarnya mereka punya niat baik sama kita. Pada dasarnya mereka punya sesuatu yang baik yang mereka taruhkan buat hidup kita. Tapi cara mereka aja yang salah. Ya. Nah terkadang, jadi bahkan caranya salah, tapi justru komunikasi itu yang harus dibangun ya Ki. Yes, nah itu dia, makanya kalau sekarang kalian mau dipulihkan, banyakin komunikasi, ketemuin cara pikir yang sama dulu gitu. Jangan sampai lo mau apa, bokap lo mau apa, ketemuin aja. Oh papa maunya begini, oke, aku bisanya begini, komunikasiin. Jadi intinya adalah gini, orang tua nggak mau anaknya itu jadi sampah, orang tua nggak mau tuh anaknya itu jadi gembel, orang tua tuh nggak mau anaknya itu nggak dihargai orang lain, nggak mau. Dia ngelakuin apapun. Yes. Itu yang gue alamin gitu, dan gue telat sadarnya, tapi waktu gue mengetahui itu gue bisa kayak nangis sendiri, kayak bokap gue tuh sayang banget sama gue. Dia rela ngelakuin apapun dengan cara yang benar gitu. Dia nggak ngelakuin hal yang tiba-tiba liar, enggak. Tapi dia ngelakuin semaksimal mungkin dia untuk anak itu. Gokil sih. Itu firman Tuhan. Bener. Anak ayah yang asli aja nggak bakal kasih lo batu, kan? Nggak gitu, nggak bakal kasih lo ular. Gimana Bapak di sorga? Berarti kan secara nggak langsung Tuhan bilang bahwa orang tua lo sejelek-jeleknya nggak bakal kasih makan lo batu. Sejelek-jeleknya orang tua lo nggak bakal kasih lo ular gitu lo, nggak bakal. Mereka akan berusaha dan berjuang bagaimana caranya yang terbaik buat lo. Tapi mungkin memang caranya mereka yang dipengaruhi oleh trauma mereka waktu masa lalu, trauma mereka waktu mereka berjuang hidup, itu mempengaruhi hidup mereka kan. Yang akhirnya kita terkena jatah itu mungkin. Tapi buat gue it's okay, karena buat gue gini loh, jangan yang baik kita bersyukur sama Tuhan, tapi yang nggak baik kita sungut-sungut sama Tuhan, nggak bisa. Kita harus ambil semua satu porsi, baik atau tidak baik, pedas atau manis, kita harus ambil semua. Itu porsi yang Tuhan kasih. Iya, jadi kita harus nikmati semua. Karena buat gua, Tuhan kasih baik sama jahat itu, Tuhan punya maksud. Tuhan punya cara
makanya gini, kalau semua orang baik dibikin Tuhan bisa. Dia begini doang, semua jadi baik. Tapi kalau nggak ada orang jahat, ada kata baik? Nggak ada. Sedap ya? Ya. Jadi kira-kira gitu, brother-brother. Raman, terima kasih banyak, brother. Kita kapan-kapan kita ketemu, ntar kita mau janji. Thank you, salam Ki. buat Maitua, salam hormat dari gua sama V sama anak-anak. Buat semua teman-teman. Duh, Dadan dulu ada teman-teman lu nggak tuh? Dadan dulu ada teman-teman nggak di sini? Ada beberapa. Iya, siap. Teman-teman semua terima kasih banyak udah nyimak kita ngobrol meskipun tersendat-sendat dengan segala macam, tapi tetap pesan Tuhan harus tersampaikan. Jadi buat saya Om ini apapun yang terjadi pesannya harus tersampaikan. Ki. Oh, apa? Gue pimpin doa ya sebelum kita closing. Boleh dong. Yuk. Silakan. Bapak kayak bersyukur untuk momen saat ini. Terima kasih untuk temanku Kiki yang mengajak aku untuk ngobrol di kontennya Kiki di obrolan membangun. Kami percaya Tuhan, setiap hal yang kami lakukan di dalam namamu Tuhan, dan Engkau lihat hati kami untuk satu kebaikan, untuk menceritakan kebaikan Tuhan, pasti berdampak Tuhan. Pasti Engkau pakai Tuhan menjadi kemuliaan-Mu saja Tuhan. Untuk setiap teman-teman yang menyaksikan saat ini Tuhan, mereka bukan hanya sekedar mendapat penguatan, tapi benar-benar bahkan mendapatkan jawaban, khususnya tentang hubungan mereka dengan orang tua mereka. Mungkin saat ini yang menyaksikan juga, oh ya hubungan gue sama bokap gue atau nyokap gue lagi kurang enak di segala macam, gitu, terkendala komunikasi dan lain sebagainya. Kami berharap dari obrolan ini ada satu hal yang menggerakkan hati kami untuk mau berubah, mau lebih mempraktekkan kasih lagi khususnya kepada orang tua kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sudah menentukan segalanya. Kami punya orang tua, Engkau yang tentukan itu Tuhan. Apapun kelemahan dan kelebihannya, kami bersyukur untuk itu. Dan kami sebagai anak Tuhan, beri kami kekuatan dan kami pakai juga hikmat yang dari Engkau untuk kami bisa benar-benar bukan hanya menyenangkan hati orang tua kami, tapi benar-benar menyatakan kasih yang dari Engkau Tuhan kepada orang tua kami. Dan mereka bisa melihat bahwa anak-anaknya bertumbuh untuk takut akan Tuhan, bertumbuh dalam Tuhan saja Tuhan. Walaupun ya mungkin ada yang berpikiran, kalau udah berkeluarga gue bisa orang tua gue. Tapi ternyata itu berlanjut, dan biar saat ini kami berdoa, setiap kami yang menyaksikan, temanku Kiki, aku selalu menghubungkan harmoni dengan orang tua kami. Sungguh benar adanya bahwa orang tua kami adalah Tuhan yang kami lihat. Kami mau tetap respect, hormat, dan memang dari situ berkat surah juga buat kehidupan kami. Berkat turun yang dari Engkau. Waktu ada kerukunan dan kedamaian Tuhan, keharmonisan, khususnya hubungan kami dengan orang tua kami. Orang yang membesarkan kami, orang yang mendidik kami, ibu kami yang melahirkan kami, melakukan apapun untuk kehidupan anak-anaknya. Berkati orang tua kami Tuhan Yesus. Kau tambah-tambahkan berkat, kesehatan, damai sejahtera, sukacita Tuhan. Terima kasih. Aku berdoa untuk Kiki dan keluarga, V juga dikaruniai anak ketiga. Berkati Kiki dan keluarga Tuhan Yesus. Pakai dia lebih lagi Tuhan dalam setiap hal yang dia lakukan. Engkau buat berhasil Tuhan Yesus. Biar Kiki juga tidak menghabiskan waktunya hanya khawatir tentang penghidupan, karena Tuhan sudah selesaikan itu semua. Kiki akan diberkati melimpah, dan akan ada pintu-pintu yang baru yang dibukakan Tuhan ke depan Tuhan. Apapun situasinya itu tidak akan menghalangi kehendak Tuhan yang sudah ditetapkan buat hidupnya Kiki. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada saat waktu yang kami bertemu nanti, kami bisa bercerita secara langsung lagi bagaimana Tuhan begitu baik buat hidup kami. Segala kemuliaan hanya bagi namamu Tuhan. Berkati konten ini semakin jadi berkat ke depan Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Thank you brother. Terima kasih banyak semua. Sampai ketemu lagi ya. Salam itu ya. Brother. Sampai ketemu. Boom boom boom. Bro. Asik. Siap brother. Teman-teman thank you ya semua yang udah lihat. Ntar di YouTube ya. Gue setel di YouTube, ntar gue banding dulu ya man. Thank you Ki. Oke. Bye. Bye.